Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga panjenengan diberi keselamatan, Amin. kesehatan, Amin. dilancarkan rezeki, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, kita bisa diberikan kesempatan pada malam hari ini bisa menghibur kembali kepada panjenengan. Bukan begitu, Lendra? Iya. Iya. Ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Lendra kepada teman-teman. Monggo, Lendra. Oke. Pertama kita alhamdulillah ya Tan. Alhamdulillah. Karena kemarin kita dibantu juga oleh Ki Dalang Kumendung. Iya. Nah, beliau sudah membantu kita untuk mencari tahu informasi tentang Reza, cara melumpuhkannya, teman-teman. Betul. Dan sampai hari ini Lendra belum dikasih tahu Ki Dalang Kumendung tentang Reza. Betul, Lendra sampai sekarang ingin secepatnya menunggu informasi dari Ki Dalang Kumendung. Nah iya, biar Reza cepat diatasi loh. Betul, Lendra. Soalnya kan makin hari itu makin kuat. Kita nggak bisa kewalahan. Nah, gitu. Dan waktu kemarin itu kan Lendra pulang sama Tony. Di rumah itu nggak ada Om Broto. Di situ Lendra memerintahkan Korin Lendra untuk mencari Om Broto dan bertemu sama Om Broto. Lendra mengasih tahu untuk untuk mencari saudaranya Reza, teman-teman. Lendra inisiatif memberitahu ke Om untuk mencari keberadaannya saudaranya Reza, dan Lendra ingin Om bisa berteman dengan saudaranya, karena dengan saudaranya Reza itu kita kemungkinan bisa mengendalikan Reza. Betul. Atau bisa mengatasi masalah ini, ya kan? Iya, betul, Lendra. Siapa tahu. Nah, maka dari itu Lendra mengasih tahu ke Om Broto, dan misi Om Broto itu mencari kakaknya Reza. Kakaknya Reza, berarti saudaranya si Reza. Ya, iya intinya saudaranya, nggak tahu kakaknya, nggak tahu adiknya. Iya. Dan selama itu 2 hari sudah berlalu, Om Broto belum pulang, teman-teman. Maka dari itu Lendra sama Tony ingin mencari tempat keberadaannya Om Broto. Terakhir kali bertemu dengan Korinnya Lendra, ya kan? Iya, kita mencoba menelusuri di mana Korinnya Lendra itu bertemu dengan Om Broto. Gitu saja. Dan nanti kalau ada apa-apa di jalan, ada makhluk atau apa, itu kita akan videokan ya. Betul. Sementara kamera ini dimatikan terlebih dahulu. Jika ada sesuatu, entah itu hal yang pantas untuk divideokan, kita nyalakan kamera. Ya, betul. Udah. Lendra yang matiin kamera, Lendra. Oke. Ton. Lendra. Ton. Bentar. Iya. Seperti Reza. Bentar. Coba Tony zoom. Oh iya. Benar. Ya kan? Benar. Benar. Iya. Ya, ayo. Hati-hati, pelan-pelan saja, Ndra. Ngapain ya? Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Kita langsung sergap aja. Jangan, kita buntutin dulu, ikutin. Kayak gitu aja. Ya.
Hati-hati Lendra. Sepertinya dia kelaparan, Dra. Kita harus berhati-hati teman-teman, soalnya si Reza itu sangat berbahaya untuk kita. Hati-hati Lendra. Tetap jaga jarak. Sabar. Sabar Lendra. Ayo. Sebentar. Kita harus hati-hati, Indra. Apa? Itu apa? Itu tuh. Astagfirullah. Itu apa? Serem banget. Tripodnya tinggi. Apa itu toh? Sebentar. Jangan panik. Itu siapa tuh? Tahu. Atau itu gurunya, Indra. Itu gurunya. Iya kali. Oh berarti Reza mengabdi, Indra. Sepertinya seperti itu. Si Lendra, si Reza maksudnya. Iya. Kemungkinan si Reza itu mengabdi kepada sosok itu, Lendra. Bisa jadi itu. Bisa jadi. Itu gurunya, Indra, untuk memperkuat ilmunya, Indra. Selama ini kan si Reza itu tidak bisa dikalahkan oleh kita, Indra. Iya. Kemungkinan seperti itu. Bahkan sosok pendamping kita pun segampang itu Reza mengalahkannya, Indra. Nah iya. Serem banget ya. Apa? Serem. Mukanya Tony nggak lihat dari sini, Indra. Menakutkan. Itu kayak, tapi Tony lihat dari sini, Indra. Itu kali sepertinya si makan. Iya, kayak mengasih makan gitu. Coba kita mendekat, tapi Ya, perlahan. mendekat lagi. Kita mendekatkan perlahan. Mas, jangan sampai dia nyadar.
Coba Tony ngesum ya. Buruk rupa Ndra, berdarah. Serem banget. Tapi Tony pikir ini gurunya loh Ndra. Selain kemungkinan Tony itu, selain Ki Guntur, Reza itu mengabdi kepada sosok ini loh Ndra. Kemungkinan. Ini sosoknya sangat serem ya teman-teman. Mempunyai taring. Mukanya loh Ton. Iya, Ton juga lihat. Merinding. Kemungkinan Reza mengabdi itu ilmunya dari sosok ini loh Ndra. Iya. Nih Ton, tuh. Lihat nggak? Seperti dikasih makan. Ya tadi kan kita mengintai dari kejauhan itu, dan si Reza itu kayak apa ya, mencari makan gitu kan. Ke Iya. tanah-tanah, ngoreh-ngoreh gitu. Astagfirullah. Kayaknya Diapain itu? dikasih kekuatan loh. Sepertinya si Reza itu dikasih kekuatan oleh sosok ini Ndra. Dikasih makan Ton. Oh iya Ndra, si Reza dikasih makan Ndra. Lalu ini gimana Ndra? Hendra juga nggak tahu. Tuh, kita cuma berdua lagi Ton. Gimana Ton? Kita cuma berdua. Sedangkan makhluk itu nih, Reza aja sekuat itu loh Ton. Reza sekuat itu, apalagi makhluk yang di depannya Reza. Gimana? Kita tunggu saja, jangan mengganggu beliau. Kita mengalahkan Reza aja kewalahan Ndra, apalagi dia bersama sosok. Gimana ini Ton? Kita tuh dikasih makan Ndra. Iya. Merinding Ton. Itu loh mukanya. Iya, Reza dikasih makan Ndra. Tony pikir si Reza itu berguru ya teman-teman, tapi Tony mengamati dari jauh, ternyata Reza dikasih makan oleh sosok itu teman-teman. Kita lihat dulu. Ini mukanya sangat serem ya, mempunyai taring di giginya itu. Gimana ini Ton? Gimana Ton? Sa, Kok ngapain panggil? kita gagalkan saja misi Ndra. Tapi kan Udah, kita bismillah saja. Ayo, kita depan. kita kan nggak bisa loh. Ayo, kita berusaha dulu. Sa, istighfar sa. Istighfar sa. Istighfar sa. Istighfar. Hati-hati Ton. Bener Ton.
Ndak, yang satu ndak, tolong ndak. Wah, ada Bik. Dia. Risa. Sadar Risa. Ndak, kau sanggup nggak ndak? Dah. Astagfirullah. Kekuatannya berat sekali ndak. Ndak. Ini gimana kan? Kita gabungin kekuatan. Kita gabungin aja ndak. Ndak, cobalah sekali lagi ndak. Lagi ya. Astagfirullah. Itu siapa tuh? Subhanallah. Coba Lendra berkomunikasi Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan sinten? Hah? Ayahnya Risa? Bah? Mohon maaf. Eyang. Om, ini Om. Ini. Mesti pada ngapa ke kebun? Sini dulu Mbah. Oh, iya. Indra. Sini Om, sini dulu. Sini Om. Mbah, sini dulu Mbah. Om. Aku balik nih mah. Ya, Hah? kok langka dingin? Justru Lendra yang cariin nyari, Mbah Broto. Om. Aku balik mari ngene oma. Ternyata jere oma kok lu mah boleh tinyong. Mulai kita susu malah aku nang kene. Tapi waktu aku pulang Mbah Broto nggak ada. Makanya kita udah 2 hari Indra. Mbah Broto nggak ada, kita Ya inisiatif. mau apa sone kancane? Oh, kita balik iki sore. Nggak telepon sih Indra. Iya, nggak ngabarin.
Napasnya aku harus ngerti kok malah kok pada lunga sih emang. Itu siapa? Nggak tahu loh Mbah. Oh, Om, dia bilang dia ayahnya Reza. Ayahnya Reza. Iya. Tapi maaf, bukannya ayahnya Reza itu udah dileburin sama Tony ya? Bukan, satu lagi yang manusia. Ini ayah kandungnya. Coba. Wah, lebih baik. Om yang komunikasi Om. Oke. Astagfirullah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jika memang seperti itu, jenengan bisa masuk ke raga saya agar semua dapat dengan jelas mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Monggo. Lendra, maju Lendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, diriku adalah Darsono. Darsono. Ya, diriku mendengar kalian yang saat ini sedang berurusan dengan anakku. Betul. Betul sekali, Eyang. Tidak usah panggil Eyang. Ini semua salah diriku. Dan saya mengetahui bahwasanya kakak dari Reza sudah kembali ke alam ini. Kakak dari Reza. Benar. Siapa ya? Mohon maaf. Namanya adalah Rizal. Rizal. Bisa. Tapi saya mengetahuinya Reza hanya satu orang. Tidak ada kakak. Mungkin kau sudah mendengar apa yang sudah terjadi dalam keluarga diriku. Oh, iya. Yang kalian dengar oleh siapapun itu, ya memanglah benar. Semua benar apa yang kalian dengar. Dan jika kalian mendengar salah satu dari anakku yang kubunuh, itu memang benar. Astagfirullah. Ini semua salahku. Jika dulu diriku tidak mementingkan ketenaran, mungkin diriku tidak akan menjadi seperti ini. Kehidupan kami sangatlah bahagia dengan seluruh harta yang kami miliki. Mungkin lebih bahagia dari manusia manapun, karena diriku dapat memiliki apapun yang diriku mau. Itu dengan kerja keras, dengan usaha yang diriku bangun sendiri. Tetapi ada satu harta yang tidak kumiliki. Apa itu, Eyang? Keturunan. Jika kalian benar mendengar bahwasanya diriku dan juga istriku meminta keturunan kepada salah satu dukun, ya memang benar. Tetapi di situ saya tidak mengetahui bila mana jika kami dapat memiliki keturunan dengan cara istri saya tidur atau berhubungan badan dengan makhluk iblis yang dukun itu miliki. Dan perjanjian istriku atas anak yang akan lahir
diambil oleh iblis itu, saya tidak mengetahuinya. Yang saya tahu, saya bangga karena saya memiliki 2 orang anak. Tetapi di sisi lain, saya tidak ingin harga diri saya tercemar atau tercoreng dengan saya memiliki keturunan anak yang cacat atau buruk rupa. Iya Tuhan. Di dalam emosi diriku memang sengaja membunuh anakku sendiri. Dan sumpah serapah istriku beserta janji yang mereka buat dengan iblis itu. Sudah waktunya jika Reza dan juga Rijal Rizal. sudah menginjak usia 17 tahun, maka sumpah serapah dari ibunya akan terwujud. Oh, pantas aja. Dan Reza akan berubah seutuhnya menjadi bangsa seperti iblis yang sudah berzina atau berhubungan dengan istriku. Lalu bagaimana untuk menangani Reza ini? Semua sudah terjadi. Kutukan adalah kutukan. Sumpah serapah adalah sumpah serapah. Jika diriku dahulu tidak membunuh Rizal, mungkin tidak akan jadi seperti ini. Dan jika diriku tahu akan Rizal itu diambil oleh iblis itu, maka akan kubiarkan begitu saja. Jadi selama ini Reza bersama kalian. Iya. Benar betul. Tuhan. Dan kekuatannya Reza itu tidak tertandingi yang. Kau mungkin hanya bertemu dengan Reza. Tetapi jika kau bertemu dengan Rizal, jangan harap kau akan dapat terselamatkan. Rizal memiliki wajah yang buruk rupa dengan gigi yang berantakan dan tidak memiliki sehelai rambut. Mohon maaf Tuhan. Berarti tadi saya melihat sama Reza si Rizal itu. Iya. Benar, kekuatannya Benar. tidak tertandingi Tuhan. Sebentar. Si Reza itu lagi ngasih makan. Si Rizal itu ngasih makan ke Reza Tuhan. Iya. Reza sudah bertemu dengan Rizal. Betul Tuhan. Baiklah. Lebih baik kalian tinggalkan mereka. Tapi Atau nyawa kalian sendiri yang akan menjadi taruhannya. Reza sudah menjadi keluarga kami. Kami harus menolongnya. Justru itu. Sumpah serapah yang dilontarkan oleh ibunya dan juga iblis itu, bahwa akan menghabisi siapapun yang berada di dekatnya. Mungkin saat ini Reza akan menghabisi iblis yang sudah berhubungan dengan istriku. Mohon maaf Tuhan. Tapi iblis itu sudah saya leburkan Tuhan. Benar Tuhan. Baiklah, jika memang seperti itu, saya sarankan lebih baik kalian tinggalkan mereka.
Biar diriku yang akan bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi. Baiklah Tuan, kalau mau Tuan begitu. Ya. Kok nyerah ngawur? Orang Nah, dhisik. lah. Ya, Nggak silang. ngomong gue. Ci, Ron. Ya, memang benar. Bentar. Saya Lendra nggak setuju. Karena Reza itu bagian dari keluarga kamu. Betul Tuan. Baiklah. Diriku tidak dapat mengetahui bagaimana cara mengalahkannya. Dan diriku juga tidak mengetahui bagaimana cara merubahnya. Diriku bukan seperti kalian yang memiliki kekuatan. Diriku hanya manusia biasa. Seperti ini saja. Jika memang benar-benar kalian ingin Reza menjadi salah satu bagian dari keluarga kalian, baiklah, akan kubantu mencari anak itu di alamku. Iya Tuan. Sementara kalian cari tahu kelemahan Reza dan juga Rizal. Baik Tuan. Saya sebagai orang tuanya tidak mengetahui akan apa yang terjadi kepada anak itu. Iya Tuan. Baiklah, silakan. Siapa? Jadi gini Mbah, yang datang itu ayah kandungnya si Reza. Oh, yang tadi itu. Iya, itu memiliki 2 anak yang bernama Reza dan Rizal. Reza dan Rizal. Betul. Dan ayahnya Reza itu tidak mengetahui bagaimana caranya mengalahkan. Lah, ya seharusnya yang harus tanggung jawab ayahnya dong. Itu manusia biasa Mbah, jadi nggak mengetahui caranya. Oh, maksudnya gimana. ayahnya Reza ini manusia biasa. Manusia biasa dan itu orang yang berwibawa, mempunyai perusahaan besar, dibangun sendiri. Jadi itu martabatnya itu tinggi loh Mbah. Tidak mau mempunyai anak buruk rupa. Tapi, Ndra, kalau memang orang tuanya Reza kaya, kenapa rumahnya seperti itu ya? Itu rumahnya Neneknya. neneknya ya? Neneknya. Kemungkinan waktu keluarganya itu Meninggal, ya meninggal. dirawat sama neneknya. Dan hartanya itu nggak tahu diambilin warga atau gimana, Lendra nggak tahu juga. Kemungkinan ziarah. Ya udah, pesennya apa? Ini Om, kawat nih Om. Reza aja sekuat itu, kami berdua nggak bisa mengalahkan. Kita udah ketemu sama si Rizal. Siapa? Rizal? Iya. Aku ketemu karo saudaranya. Ciri-cirinya Dia ada Iya, rambut, punya taring. iya, mukanya berkelopak, iya, badannya ada bulu. ada. Gini, Tapi Om, bahayanya di situ Itu Om. bahaya itu Mbah. itu yang narik ke alam ini saya. Hah? Dan juga yang saya. Tadinya sih makan Reza Om. Tadi ketemu Reza ngasih makan. Iya. Nih. Semalam yang waktu aku ketemu sama kemarin kamu, Hah? aku berusaha untuk masuk ke alam gaib. Gaib ya. Nah, tapi kan aku nggak bisa nih, sama raganya kan nggak bisa. Heeh. Jadi aku nyuruh ke yang baru kalong, Minta tolong. ya minta tolong untuk dibawa ke sana dan mencari salah satu makhluk yang menurut saya itu aneh dan buruk rupa. Heeh. Jadi dari sekian banyak makhluk yang Om lihat nih di sana nih, saya menunjuk satu makhluk Dan dia itu. Nah, kita masuk keluar nih ke alam ini. Nah, saya menyuruh yang baru kalong untuk menarik makhluk yang tadi saya tunjuk. ya terus Muncullah, ke alam kita. ya, Terus tidak ada rambutnya, mukanya seram. kayak Tapi Kita sempat terus berhadapan katanya loh Mbah. itu nggak tahu itu saudaranya apa enggak, apa bukan, tetapi
yang paling aneh kategorinya kamu kan yang buruk rupa dan yang paling aneh itu yang saya tarik. Bener Om. Om nggak diserang. Diserang, dia kabur. Kok bisa Om? Lendra tadi lihat energinya besar banget loh Om. Itu berarti sudah bertemu dengan Rizal. itu si Rizal. Si Rizal. Rizal kakaknya. Adanya si Rizal. Ya. Aduh. Itu apa? Berarti Ki Dalang Gumenung udah ini belum? belum ngasih tahu. Berarti Om gagal menjalankan misi Lendra. Ya bukan gagal. Makanya saya pulang itu mau Menginformasikan. memberitahu Ndra, kan ada videonya. Itu mau saya kasih tahu ke kamu. Malah kamunya nggak ada. Ada videonya nih. HP-nya di sana. Terus gimana nih Om? Yaudah kita pikirin dulu lah. Udah, ini matiin kamera Sambil terlebih dulu. sambil nunggu kabar dari Ki Dalang Gumenung mungkin dapat petunjuk. Oke. Baik teman-teman, cukup videonya sampai di sini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang pas. Benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pulang aja yuk.